Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai, NIM D10111616048. Saya ucapkan selamat datang di seminar outline saya dengan judul Pengaruh Variasi Jumlah Tumbukan Terhadap Karakteristik ACWC Gradasi Kasar dengan Suhu Ideal Pencampuran Aspal. Sebelum saya mulai di seminar outline saya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing utama saya, yaitu Bapak Dr. Ing Slamet Widodo MT IPM, dan juga untuk pembimbing kedua Bapak Insinyur Komala Erwan MT IPM ASEAN Eng. Saya juga ucapkan terima kasih kepada penguji utama, yaitu Bapak Insinyur Ahmad Ali MSc, dan juga penguji yang kedua Bapak Heri Azwansah STMT. Latar belakang dari seminar outline saya itu yang pertama adalah jalan merupakan sarana lalu lintas yang berkaitan dengan transportasi yang berpengaruh terhadap setiap aspek kehidupan, baik itu aspek sosial, ekonomi, dan politik. Secara umum, perkembangan konstruksi perkerasan di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1970. Namun, perkembangan konstruksi perkerasan jalan menggunakan aspal panas hot mix mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1975. Kemudian disusul jenis yang lain seperti latasir, latastone, dan laston. Laston adalah lapisan permukaan konstruksi perkerasan lentur jalan yang mempunyai nilai struktural. Lapisan tersebut terdiri dari agregat kasar, agregat halus, bahan pengisi atau pilar, dan aspal. Dalam pencampuran, jumlah tumbukan dalam pemadatan aspal sangat berpengaruh terhadap karakteristik lapisan aspal. Campuran beraspal panas untuk perkerasan lentur dirancang menggunakan metode Marshall. Parameter jumlah tumbukan untuk kondisi lalu lintas berat pemadatan benda uji sebanyak 2 kali 75 tumbukan dengan batas rongga campuran antara 3,5 sampai 5,5%. Karena itu, untuk mengetahui hal tersebut, maka dilakukan penelitian uji pengaruh variasi tumbukan terhadap campuran aspal, yaitu 2 kali 55, 2 kali 65, 2 kali 85, dan 2 kali 95 tumbukan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu melihat pengaruh variasi jumlah tumbukan di dalam campuran aspal beton dengan kontrol standar tumbukan sebanyak 2 kali 75 tumbukan terhadap karakteristik campuran aspal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat pengaruh variasi jumlah tumbukan terhadap kekuatan mutu karakteristik campuran aspal terhadap standar tumbukan dengan metode Marshall. Batasan masalah. Tipe campuran digunakan adalah aspal konkrit wearing coarse atau ACWC dengan bergradasi kasar dengan menggunakan spesifikasi umum Bina Marga 2010. Bahan pengikat yang digunakan adalah aspal shell dengan penetrasi 60/70. Pilar yang digunakan adalah Portland cement. Permasalahan yang diamati adalah parameter Marshall. Manfaat penelitian. Dengan adanya kajian ini, diharapkan bisa memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait mengenai pengaruh dari perubahan variasi tumbukan pada campuran ACWC gradasi kasar dengan suhu pencampuran pada suhu ideal terhadap lapis aus permukaan lentur ditinjau berdasar terhadap sifat Marshall karakteristik aspal yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan tentang pengaturan jumlah tumbukan efektif dalam pengerjaan konstruksi jalan dan pengaruhnya pada kualitas perkerasan dengan perubahan variasi tumbukan campuran aspal panas. Sistematika penulisan, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil analisis dan pembahasan, bab 5 penutup. Perkerasan jalan. Perkerasan adalah campuran antara agregat dan bahan pengikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai dapat berupa batu pecah atau batu kali dengan bahan pengikat berupa aspal ataupun semen. Perkerasan jalan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkerasan lentur atau flexible pavement dan perkerasan kaku atau rigid pavement.
Perkerasan lentur adalah perkerasan menggunakan aspal sebagai bahan pengikat, sedangkan perkerasan kaku adalah perkerasan yang menggunakan bahan ikat semen, Portland, plat beton, atau tanpa tulangan diletakkan di atas dasar tanah dengan atau tanpa pondasi bawah. Aspal beton merupakan salah satu jenis dari lapis perkerasan konstruksi perkerasan lentur. Jenis perkerasan ini merupakan campuran homogen antara agregat dan aspal sebagai bahan pengikat pada suhu tertentu. Berdasarkan fungsinya, aspal beton campuran panas dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Sebagai lapis permukaan yang tahan cuaca, gaya geser, dan tekanan roda serta memberikan lapis kedap air yang dapat melindungi lapis di bawahnya dari rembesan air, yaitu aspal konkrit wearing course. Sebagai lapis pengikat, yaitu aspal konkrit binder course (ACBC). Sebagai lapis pondasi jika dipergunakan pada pekerjaan peningkatan atau pemeliharaan jalan, yaitu aspal konkrit base. Laston memiliki dua jenis gradasi, yaitu laston bergradasi halus dan laston bergradasi kasar, di mana kedua gradasi tersebut memiliki perbedaan persentase jumlah agregat. Untuk laston ACBC bergradasi halus dan bergradasi kasar memiliki perbedaan, yaitu pada perbedaan jumlah gradasi agregat mulai dari saringan berdiameter 4,3 mm sampai dengan saringan berdiameter 0,15 mm. Materi konstruksi campuran yaitu agregat kasar berupa batu, agregat halus berupa pasir, pilar berupa semen, dan juga aspal. Material dalam pengerjaan konstruksi perkerasan lapis aspal beton terdiri dari agregat kasar dan agregat halus, pilar dan aspal. Agregat adalah sekumpulan butir-butir batu pecah, kerikil, pasir, atau mineral lainnya berupa hasil alam atau buatan. Sifat agregat yang menentukan kualitasnya sebagai bahan konstruksi perkerasan jalan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kekuatan dan keawetan. Lapisan perkerasan dipengaruhi oleh gradasi, ukuran maksimum, kadar lempung, kekerasan dan ketahanan, bentuk serta tekstur permukaan. Kemampuan dilapisi aspal dengan baik yang dipengaruhi oleh porositas, kemungkinan basah, dan jenis agregat yang digunakan. Kemudahan dalam pelaksanaan dan menghasilkan lapisan yang nyaman dan aman yang dipengaruhi oleh tahanan geser serta memberikan kemudahan pelaksanaan. Agregat kasar adalah material yang tidak lolos pada saringan nomor 8, 2,36 mm saat pengayakan. Agregat kasar harus terdiri dari batu pecah yang bersih, kuat, kering, awet, bersudut, bebas dari kotoran lempung dan material asing lainnya agar mampu terikat dengan baik pada pencampuran aspal. Agregat kasar pada umumnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sini ada tabel tentang agregat kasar dengan pengujian berdasarkan SNI. Selanjutnya, agregat halus adalah material yang lolos saringan nomor 8, 2,36 mm dan tertahan pada saringan nomor 200 atau 0,075 mm. Agregat dapat meningkatkan stabilitas campuran dengan ikatan yang baik terhadap campuran aspal. Bahan ini dapat terdiri dari butiran-butiran batu pecah atau pasir alam atau campuran dari keduanya. Sini ada tabel tentang pengujian agregat halus berdasarkan SNI. Bahan pengisi atau filler merupakan bahan yang 75% lolos ayakan nomor 200, dapat terdiri dari abu batu kapur, kapur padam, semen, atau bahan non-plastis lainnya. Bahan pengisi harus kering dan bebas dari bahan lain yang mengganggu. Filler yang digunakan pada penelitian ini adalah Portland semen. Aspal ialah bahan hidrokarbon yang bersifat melekat, berwarna hitam, kecoklatan, tahan terhadap air, dan piezoelastis. Aspal sering juga disebut sebagai bitumen, merupakan bahan pengikat pada campuran aspal yang dimanfaatkan sebagai lapis permukaan dan perkerasan lentur. Aspal berasal dari alam atau dari pengolahan minyak bumi. Aspal atau bitumen adalah suatu cairan kental yang merupakan senyawa hidrokarbon dengan sedikit mengandung sulfur, oksigen, dan klor.
Aspal sebagai bahan pengikat dalam perkasan lentur mempunyai sifat viskoelastis. Aspal tampak padat pada suhu ruang padahal adalah cairan yang sangat kental. Jenis-jenis aspal. Yang pertama, aspal keras merupakan aspal hasil destilasi yang bersifat viskoelastis sehingga akan melunak dan mencair bila mendapat cukup pemanasan dan akan mengeras pada saat penyimpanan atau suhu kamar. Aspal keras adalah aspal yang digunakan dalam keadaan cair dan panas untuk pembuatan aspal konkrit. Di Indonesia, aspal yang biasa digunakan adalah aspal penetrasi 60/70 atau penetrasi 80/100. Yang kedua, aspal cair adalah campuran antara aspal keras dengan bahan pencair dan hasil penyulingan minyak bumi. Aspal cair digunakan untuk keperluan lapis resap pengikat. Yang ketiga, aspal emulsi adalah suatu campuran aspal dengan air dan bahan pengemulsi. Pada proses ini, partikel-partikel aspal padat dipisahkan dan didispersikan dalam air. Uji Marshall. Uji ini dilakukan untuk menentukan ketahanan terhadap kelelehan plastis dan dari campuran aspal dan agregat. Alat Marshall merupakan alat tekan yang dilengkapi dengan cincin penguji berkapasitas 22,2 kilonewton. Roping ring dilengkapi dengan arloji pengukur yang berguna untuk mengukur stabilitas campuran, arloji kelelehan untuk mengukur kelelehan plastis. Parameter pengujian Marshall. Yang pertama, stabilitas Marshall. Yang kedua, kelelehan. Yang ketiga, hasil bagi Marshall. Yang keempat, point pilot with aspal. Yang kelima, point in mineral aggregate. Yang keenam, point in mix. Di sini ada jurnal ataupun penelitian terdahulu Andi Saiful Amal 2010 tentang variasi jumlah tumbukan pada campuran beton aspal terhadap nilai density dan point in the mix. Terus yang kedua, Hadi Sastra tahun 2009 dengan judul pengaruh variasi jumlah tumbukan pada lapisan aspal beton beragregat campuran dingin dengan modifier Pertamax terhadap karakteristik Marshall. Di sini prosedur penelitian dari mulai sampai dengan selesai. Prosedur penelitian. Yang pertama, dalam persiapan dilakukan meliputi studi pendahuluan dan persiapan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua yaitu pengujian bahan. Pertama, pengujian bahan aspal, yaitu dengan uji penetrasi, pemeriksaan berat jenis aspal, titik lembek aspal, pengujian berat yang hilang, dan daktilitas aspal. Yang kedua yaitu pengujian agregat melalui analisa saringan agregat kasaran halus, pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat kasaran halus, pengujian kehausan agregat, uji kelekatan terhadap aspal, indeks kepipihan agregat. Terus yang ketiga yaitu pembuatan benda uji campuran beraspal. Pertama, menghitung perkiraan awal kadar aspal. Yang kedua, menghitung berat jenis maksimum. Ketiga, menghitung berat sampel, berat aspal, berat agregat, dan kebutuhan agregat tiap sampel. Yang keempat, mencampur agregat dengan aspal pada suhu ideal 150 derajat Celcius. Yang kelima, benda uji didiamkan selama kurang lebih 24 jam lalu dikeluarkan. Yang keenam, ukur ketebalan, timbang, dan rendam benda uji dalam air dengan suhu normal selama 24 jam. Yang kedelapan, timbang benda uji. 9. Rendam benda uji dalam water bath pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit lalu melakukan uji Marshall. Selanjutnya, hitung kadar aspal optimum campuran dari hasil uji Marshall. Yang terakhir, campur agregat dan aspal dengan kadar aspal yang dipergunakan yaitu kadar aspal optimum dan lakukan variasi tumbukan. Setelah itu dilakukan uji Marshall sesuai prosedur SNI nomor 0624891991 atau AASHTO T245/90, yaitu dengan meletakkan benda uji dalam segmen bawah. Waktu yang diperlukan dari saat diangkatnya benda uji dari bak penendaman maksimum tidak boleh melebihi 30 detik. Kemudian benda uji dibebani dengan kecepatan sekitar 50 mm per menit sampai pembebanan
maksimum tercapai atau pembanan menurun seperti yang ditunjukkan oleh alat pencatat, kemudian mencatat nilai stabilitas dan flow yang tertera pada alat pencatat. Analisa data penelitian dari hasil penelitian di laboratorium yang akan diperoleh nilai parameter Marshall, yaitu stability, flow, void in mineral aggregate, void in the mix, void filled with asphalt, dan Marshall quotient. Dari campuran perkeras ACWC gradasi kasar dengan perbedaan jumlah tumbukan saat pemadatan campuran. Jumlah sampel penelitian untuk kelompok benda uji 55 kali tumbukan, jumlah sampel 3 buah. Jadi dari semua total setiap kali variasi tumbukan ada 3 buah sampel, sehingga totalnya ada 15 buah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.